Jangan lupa like, コメントdan subscribe, Selamat menonton dan terima kasih. Film dimulai dengan menampilkan cuplikan adegan pada episode sebelumnya di mana Zenitsu yang masih berjuang habis-habisan melindungi kotak Nezuko dari serangan manusia babi. Karena kegigihan Zenitsu, akhirnya sampai membuat manusia babi tersebut harus terpaksa akan menebas Zenitsu bersama dengan kotak Nezuko. Tanjiro yang melihat hal itu sontak menjadi marah dan melesat ke arah manusia babi itu. Karena Tanjiro melesat sangat cepat, sampai-sampai membuat manusia babi itu tak bisa menghindari serangan Tanjiro. Tanjiro pun berhasil mendaratkan pukulannya tepat di perut manusia babi itu dan membuat beberapa tulang rusuknya patah. Serta karena serangan Tanjiro sangatlah kuat, ia pun berhasil membuat manusia babi tersebut terhempas jauh. Kemudian ia pun menjelaskan beberapa hal penting padanya. Dengan sangat marah ia pun menjelaskan alasan kenapa Zenitsu tak mau mengangkat pedangnya untuk melawannya. Itu karena sesama pemburu Oni dilarang untuk saling bertarung menggunakan pedangnya apalagi sampai saling membunuh. Tapi kenapa ia malah menyiksa sesama timnya? Mendengar hal itu manusia babi itu malah tertawa dan salah paham. Ia kini malah mengajak Tanjiro bertarung dengan tangan kosong. Tanjiro yang menyadari kesalahpahaman itu, sebenarnya tak mau melawannya. Namun tiba-tiba manusia babi itu menyerang Tanjiro. Zenitsu yang melihat pertarungan mereka pun dibuat heran karena mereka berdua sebenarnya sama-sama sedang patah tulang, namun mereka masih bertarung dengan hebat. Serangan demi serangan pun dilancarkan oleh manusia babi tersebut. Tanjiro yang memang dari awal tak ada niat untuk bertarung melawannya, kini hanya bisa menghindar dan menangkis serangan-serangan dari manusia babi itu. Manusia babi itu pun ternyata sangat gesit, hingga membuat Tanjiro kewalahan menghadapinya. Hingga akhirnya Tanjiro pun menyadari jika manusia babi itu serangannya sangat rendah. Tanjiro merasa seolah-olah menghadapi seekor hewan berkaki empat. Tanjiro yang sedikit menyadari cara serang manusia babi tersebut, kini mencari cara untuk mengatasi serangan manusia babi itu dengan cara menyerang area bawahnya. Namun ketika Tanjiro menyerang area bawah manusia babi tersebut, manusia babi itu malah dapat dengan mudah menghindari serangan Tanjiro. Justru ia menyerang balik Tanjiro dengan melenturkan sendinya dan membuat Tanjiro tersungkur. Karena berhasil menjatuhkan Tanjiro, ia pun menjadi sangat percaya diri. Kemudian ia kembali menyerang Tanjiro dengan penuh semangat, karena baru kali ini ia menjumpai lawan yang sebanding dengannya. Tanjiro yang dibuat semakin kesal pun akhirnya menangkapnya kemudian membenturkan kepalanya ke kepala manusia babi tersebut hingga membuat topeng babinya terlepas dan wajah aslinya pun terlihat. Ternyata di balik topeng babi itu, tersembunyi sosok wajah yang mirip wanita. Zenitsu yang melihat hal itu pun menjadi sedikit geli karena di balik postur tubuhnya yang kekar ternyata tersembunyi wajah yang mirip wanita. Mendengar hal itu, manusia babi itu lantas menatap ke arah Zenitsu hingga membuat Zenitsu merasa ketakutan dan kembali berlindung di belakang anak-anak tersebut. Manusia babi itu pun akhirnya mengungkapkan jati dirinya jika ia bernama Hashibira Inosuke. Tanjiro yang sedikit aneh mendengar nama tersebut, ia pun menanyakan bagaimana cara ia menuliskan namanya. Manusia babi itu bingung menjawab dan hanya menjelaskan jika namanya itu tertulis di balik celana yang ia kenakan. Serta ia juga ternyata tidak bisa menulis. Setelah itu tiba-tiba ia jatuh dan pingsan. Zenitsu yang melihat itu pun menjadi terheran-heran dengan kerasnya kepala Tanjiro, hingga membuat manusia babi itu jatuh tak berdaya tanpa menimbulkan luka sedikit pun pada kepala Tanjiro. Waktu pun berlalu dan Inosuke akhirnya tersadar. Namun saat sadar, ia langsung mengejar Zenitsu dan ingin mengajaknya bertarung. Tanjiro yang mengetahui Inosuke telah tersadar, ia pun memintanya untuk membantu mereka menguburkan mayat dari orang-orang yang telah menjadi korban para Oni di rumah itu. Namun bukannya membantu, Inosuke malah mengajaknya untuk bertarung. Tanjiro yang tak berniat bertarung melawannya akhirnya mengolok-olok Inosuke dengan cara mengatakan kalau kondisi Inosuke tidaklah sekuat Tanjiro.
Tanjiro mengatakan jika ia mengerti bahwa Inosuke masih kesakitan karena kejadian tadi. Dan tiap orang memiliki ketahanan fisik yang berbeda untuk menahan rasa sakit. Merasa dianggap lemah oleh saingannya, dengan terpaksa ia pun akhirnya membantu mengangkat dan menguburkan mayat orang-orang di sana. Zenitsu yang melihat itu menjadi heran karena saking bodohnya hingga mau diolok-olok oleh Tanjiro. Setelah mereka selesai mengubur dan mendoakan para korban, tiba-tiba gagak Kasugai Tanjiro muncul memberitahukan mereka agar mengikutinya turun gunung. Mereka semua pun akhirnya menuruni gunung. Di dalam perjalanan, tibalah saatnya mereka harus berpisah dengan ketiga anak tersebut. Zenitsu yang menganggap Soichi sangat kuat, ia tak rela jika harus berpisah dengannya. Ia pun merengek di hadapan Soichi agar mau melindungi Zenitsu. Tanjiro yang kesal melihat itu akhirnya memukul dan membuatnya pingsan. Sebelum pergi, gagak Kasugai itu memberikan sesuatu kepada anak yang memiliki darah unik. Itu merupakan sebuah jimat untuk menjauhkan Oni darinya. Karena di dalam bungkusan kecil tersebut telah diisi oleh bubuk bunga Fuji yang aromanya dibenci oleh para Oni. Mereka pun akhirnya berpisah dengan ketiga anak itu. Singkat cerita, saat malam tiba mereka pun tiba di sebuah rumah berlambang bunga Fuji. Burung gagak Tanjiro menjelaskan jika saat ini mereka boleh beristirahat sejenak untuk memulihkan kondisi mereka yang sedang mengalami banyak cedera. Kemudian seorang nenek sudah menantikan kedatangan mereka bertiga dan segera menyuruh mereka bertiga masuk. Di rumah itu, segala sesuatu yang mereka butuhkan sudah dipersiapkan. Mulai dari pakaian, makanan, dokter yang akan memeriksa mereka, dan kasur untuk mereka tiduri. Namun anehnya, entah kenapa saat ini Inosuke sudah tak berniat lagi untuk menghancurkan kotak Nezuko. Sebelum tidur, Tanjiro pun menjelaskan sedikit tentang rumah itu. Berdasarkan informasi yang ia dapat dari burung gagaknya, rumah berlambang bunga Fuji itu adalah sebuah keluarga yang dulunya pernah diselamatkan oleh pemburu Oni. Karena itulah mereka kini mendedikasikan keluarganya untuk membantu para pemburu Oni seperti saat ini. Lalu kemudian Tanjiro menanyakan alasan mengapa Inosuke memilih untuk menjadi pemburu Oni. Inosuke pun menjelaskan bahwa awalnya ada pemburu iblis yang kebetulan melintas di hutan tempat ia tinggal. Karena jiwanya yang suka bertarung, ia pun mencoba kekuatannya dengan melawan pemburu Oni tersebut. Karena ia memenangkannya, ia pun mengambil pedang Nichirin milik pemburu Oni tersebut untuk ia gunakan. Mendengar para Oni di luar sana sangatlah kuat, maka ia ingin memburu para Oni. Zenitsu yang masih merasa penasaran akhirnya menanyakan kepada Tanjiro kenapa ia yang merupakan seorang pemburu Oni malah membawa Oni kemana-mana. Tanjiro yang menyadari bahwa Zenitsu yang ternyata dari awal sudah mengetahui isi dalam kotak itu, kemudian berterima kasih kepadanya karena ia telah rela melindungi kotak itu meskipun telah mengetahui isi di dalamnya. Kemudian tiba-tiba kotak Nezuko terbuka. Sontak hal itu membuat Zenitsu merasa ketakutan dan berlari hendak bersembunyi. Saat Nezuko keluar dari kotaknya, Zenitsu merasa sangat terkejut karena Oni yang keluar dari sana sangatlah cantik, tidak menyeramkan seperti Oni yang selama ini pernah ia hadapi. Belum selesai Tanjiro menjelaskan siapa sebenarnya Nezuko, Zenitsu keburu memotong penjelasannya. Lalu entah mengapa Zenitsu tiba-tiba menjadi kesal dan marah-marah kepada Tanjiro. Zenitsu yang telah melindungi kotak itu dengan mati-matian, merasa diperolok oleh Tanjiro karena ia berpikir Tanjiro membawa Nezuko kemana-mana hanya untuk enak-enakan saja. Karena merasa tak terima dengan kelakuan Tanjiro, Zenitsu pun kemudian hendak bertarung melawannya. Demikianlah alur cerita Demon Slayer Kimetsu no Yaiba episode 14 kali ini. Jangan lupa saksikan terus petualangan seru mereka pada episode-episode berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan semoga terhibur.